Tahun baru Masehi. Untuk saudara-saudara ulun yang ingin mendengarkan tentang masalah yang berhubungan diharamkannya mengucapkan selamat Hari Raya Natal, tolong dibuka YouTube yang semalam ditayangkan di Palangkaraya. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan membawa keberkahan kepada kita semua. Saudara-saudara seberataan yang hadir pada malam ini, Al-Quran itu Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan bukan hanya untuk dibaca, bukan hanya untuk diletakkan di suatu tempat, tapi hakikatnya Al-Quran tidak ada lain diturunkan oleh Allah Ta'ala hudan linnas wa bayyanatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu diturunkan, ya, masa begini-begini orang begini nggak paham, yang di luar itu suruh masuk. Ini mutus omongan namanya. Yang di luar itu suruh masuk aja sih, masuk. Tempatnya masuk. Orang kurang suka motor omongan itu. Masuk aja. Masuk ke dalam. Masuk aja. Kedepanan sedikit. Kadang-kadang mesti jangan putus omongan. Kalau sudah begini, tolong dibantu bangun. Begitu, biar tidak terputus. Tolong majuan supaya yang di depan panitianya kemana, yang di belakang? Tolong yang di belakang itu sudah maju aja. Santai aja ya, santai. Ya bisa maju aja. Jadi ulangi lagi tadi, Al-Quran ini Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan hudan linnas wa bayyanatin minal huda wal furqan, memberikan petunjuk kepada manusia dan menjelaskan petunjuk itu sejelas-jelasnya. Makanya barang siapa orang yang mengambil Al-Quran sebagai sumber petunjuknya, ia akan selamat keadaannya di dunia, maka ia akan selamat keadaannya di alam akhir, di alam akhirat. Maka dari itu orang-orang sang pembenci Islam berusaha untuk menjauhkan umat Islam dari Al-Quran, berusaha untuk menjauhkan dari panduan-panduan yang ada di dalam Al-Quran dengan jalan mereka ini menyalah-nyalahkan ulama-ulama Islam yang baik-baik dengan tuduhan-tuduhan teroris, radikalisme, agar mereka jauh dengan Al-Quran. Karena siapa yang menghidupkan Al-Quran, siapa yang mengartikan Al-Quran, siapa yang memberikan pengertian tentang Al-Quran itu adalah sumber petunjuk, semua itu dari Allah yang diterangkan oleh orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala
yaitu para ulama. Nah, kalau ulamanya semuanya ditangkap-tangkapin, ulama-ulamanya semuanya dituduh yang tidak-tidak, maka akan jauh dari Al-Quran, jauh dari pengajian, jauh dari masjid, jauh dari panduan, jauh dari bimbingan. Yang ada permusuhan satu sama yang lain. Maka dari itu, cintailah ulama, sayangilah ulama, maka kalian akan mendapatkan keberkahan yang besar. Memandang wajah ulama alim dengan perasaan ta'ziman, dengan perasaan penuh dengan penghormatan, cinta, Allah akan membahagiakan pian seberataan, keluarga pian, anak cucu pian untuk selama-lamanya. Di sini dapat kita pahami pentingnya menghadapi tanggal 30 Desember 1 Januari yang tinggal beberapa hari ini, beberapa hari lagi akan masuk tahun baru Masehi. Betul tidak? Betul tidak? Tahun 2022. Hal yang paling terpenting kita pahami, tahun baru ini bukan tahun baru Islam. Jadi nggak perlu pian seberataan muslim nanti merayakannya dengan berkeliling, dengan melemparkan petasan, atau dengan menghadiri musik-musik, mabuk-mabukan. Tidak perlu hal yang demikian dilakukan. Kalau umpamanya pian seberataan ingin berkumpul, pada malam itu berkumpullah dengan bacaan-bacaan Maulid Nabi, mendoakan terhadap bangsa ini agar terselamatkan dari jajahan asing dan asing, agar selamat dari pengaruh-pengaruh jahat di dalamnya, agar bangsa ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hal yang paling terpenting yang seberataan harus diperhatikan. Mengingat, kenapa ulun tekankan hal yang demikian? Mengingat dosa yang paling besar dilakukan oleh umat Nabi Muhammad SAW terbanyak itu ada pada tahun baru Masehi. Hotel-hotel mulai dari kelas yang paling rendah ekonomi sampai kelas eksekutif penuh, tempat-tempat maksiat penuh, tempat hiburan penuh, tempat minuman-minuman penuh, tempat na'udzubillah min dzalik penuh, dengan alasan merayakan tahun baru. Saudara-saudara ulun seberataan, hiasi tahun baru ini walaupun bukan tahun baru Islam dengan pembacaan Al-Quran, dengan berzikir kepada Allah, dengan penuh pemohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala selamatkan bangsa ini dari bencana. Karena banyak orang perhatikan bencana itu terjadi pada akhir-akhir bulan-bulan Desember begini. Bencana itu banyak terjadi pada akhir-akhir bulan Desember seperti ini. Dan bencana itu semua, musibah itu seberataan,
Tidak datang kecuali diundang. Sekali lagi, tidak datang kecuali diundang. Allah tidak pernah mempersulit hambanya dalam segi apapun. Tapi perbuatan hamba itu penyebab terhalangnya segala urusan. Setiap ada maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba di muka bumi ini, pasti semuanya berubah. Makin banyak maksiat yang dilakukan, makin banyak perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya. Karena dia mengundangnya dengan perbuatan dosa. Coba kalian perhatikan omongan Allah. Hal-hal yang terjadi di suatu tempat, musibah terjadi, itu pasti ada hal-hal yang tidak baik dilakukan. Baik itu perjudian, curang, lokalisasi, tempat na'udzubillah min dzalik. Karena bencana ini tidak datang kecuali diundang. Makanya ini Allah peringatkan kepada pejabat-pejabat pemerintah yang ada di atas ini supaya bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan gara-gara kalian seberataan ini rakyat ini menjadi korbannya. Orang yang baik pun akan tertimpa musibah itu. Gempa tidak mungkin terjadi kecuali ulah dari maksiat yang dilakukan oleh anak turunan Adam di muka bumi. Banjir, angin puting beliung, kebakaran yang kadang-kadang tanpa sebab musabab, api ini bingung datangnya dari mana. Yang jelas semua ini tidak akan mungkin datang kecuali diundang. Dan yang mengundang itu adalah perbuatan dosa yang dilakukan oleh anak turunan Adam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Tidaklah datang musibah kepadamu kecuali itu hasil dari ulah perbuatanmu sendiri. Makanya Allah sarankan setelah mendengarkan pengajian ini diamalkan. Ada perubahan, zikir kepada Allah, mohon kepada Allah, menangis kepada Allah Ta'ala. Memang pada saat orang itu berbuat maksiat, Allah tidak langsung jatuhkan itu musibah. Allah berikan kesempatan kepada hambanya untuk bertaubat. Sekali, dua kali, tiga kali. Kalau sudah tentu waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masih belum bertobat juga, Allah menyebutkan inna batsya rabbika lasyadid. Sungguhnya adab dari Allah Ta'ala itu sangat pedih. Allah kalau menghancurkan bumi Indonesia ini atau sedunia ini hanya dengan hitungan jam, gampang aja. Jangankan hitungan jam, hitungan dengan kedipan mata, hancur muka. Apa yang ada di muka bumi. Nah ini loh yang harus kita perhatikan. Ada kan perubahan
sampai kapan tidak berubah? Kadang-kadang pengajian berjalan terus, malam tahun baru nyanyi. Lagunya bikin sedih lagi, kalau sudah tiada baru terasa. Adakan perubahan. Sampai kapan mau seperti ini? Jadikan contoh yang baik terhadap anak cucu kalian. Ulun pernah masuk di satu tempat. Ulun tidak sebutkan. Tempat itu narkoba, segala macam. Ya. Dan di situ termasuk daerah yang belum dibina bertahun-tahun. Ulun ingatkan, hati-hati, yang lihat sungai yang pian dapatkan di depan pian ini tenang, tentram. Tapi kalau pian undang dengan perbuatan maksiat yang pian lakukan, sungai ini akan meluap dan Allah akan datangkan itu air yang dari arah pian seberatan tidak tahu. Akhirnya mereka ini ada yang mau coba-coba, kayaknya begitu. Manusia kan begitu. Nasniam tidak mati untuk balik. Manusia ini dalam keadaan lelah, kalau sudah mati baru dia paham. Artinya manusia ini banyak dalam kelalaian. Kalau dapat musibah baru dia terasa. Lambat laun begitu datang peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tenggelamkan seberatan, habis. Makanya jangan sampai terjadi di tempat ini. Ini di belakang sungai, ya kan? Betul tidak? Betul tidak? Hati-hati. Jangan gara-gara riba tidak ampih sungai akan meluap. Jangan karena maksiat yang sembunyi-sembunyi dilakukan, tidak bertaubat kepada Allah, air sungai akan meluap. Berbahaya, hati-hati. Maka dari itu, tahun baru Masehi nanti tidak perlu sampai keluar ke lapangan, sampai mabuk-mabukan, sampai melupakan Allah dalam dada pian seberatan. Tidak perlu dilakukan seperti itu. Kalau pian seberatan mampu di rumah, itu lebih baik. Berzikirlah kepada Allah, mohonlah kepada Allah keselamatan terhadap bangsa dan negara ini. Demikian pula, kalau memang harus berkumpul, berkumpullah di tempat masjid atau musola dengan bacaan Yasin, maulid, dengan niat agar Allah angkat musibah yang akan terjadi terhadap bangsa yang kita cintai ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dalam Al-Quran, khususnya dalam surah Al-Baqarah ayat 40, wa iyaya farhabun, hanya kepada Allah Ta'ala lah kalian ini takut. Apa makna takut di sini? Makna takut di sini ini mengikuti perintahnya Allah dan menjauhi larangan-larangannya Allah. Bukan berucap ulun takut kepada Allah ucapan, tapi hal-hal yang tidak baik ia lakukan. Makna takut ini mengikuti perintahnya Allah dan menjauhi larangan-larangannya Allah Ta'ala. Karena apabila seseorang
melaksanakan amalan-amalan semata-mata karena Allah, penuh dengan ketakwaan kepada Allah, walaupun pahit rasanya di lidah, walaupun harus berjalan di atas bara api yang membara, tapi itu semua dalam waktu yang sementara Allah akan ubah keadaan itu lebih baik daripada sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala jelas-jelas di dalam Al-Qur'an menyebutkan, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah taala akan keluarkan dari segala pintu kesulitan. Makanya kalau yang begitu ada permasalahan-permasalahan di dalamnya yang sangat sulit, datanglah kepada orang yang dekat dengan Allah. Sehingga orang yang dekat dengan Allah Ta'ala ini dapat mengantarkan pian seberataan kepada Allah, dapat menyelesaikan urusan pian dalam sekejap dengan memohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dampak orang yang mengikuti perintahnya Allah Ta'ala, "Manyatikila yaj'al lahu makhrajan", Allah keluarkan dari segala pintu kesulitan. "Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib", sampai-sampai rezeki Allah datangkan dari satu tempat yang tidak disangka-sangka, dari arah yang tidak terduga Allah datangkan itu rezeki. Semua itu berkat ketakwaannya, berkat keistiqomahannya, berkat kesungguh-sungguhannya, berkat keikhlasannya, berkat keistiqomahannya dalam menjalankan perintahnya Allah dan menjauhi larangan-larangannya Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kalau seandainya amalan-amal maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba, hati-hati, semuanya akan berubah. Yang dahulunya perniagaan yang ia lakukan lancar, mendapat untung yang banyak, pasar itu ramai luar biasa. Begitu maksiat yang ia lakukan, ternyata rezeki itu Allah ambil kembali. Yang dahulunya pegawaian ini lancar, konsumen-konsumen begitu banyak datang, karena maksiat yang ia lakukan Allah ambil kembali. Keadaannya menjadi sangat sulit itu rezeki. Tidak sampai di situ, problema dari maksiat yang ia lakukan, dampak dari maksiat yang ia lakukan, selain mengundang bencana datang, mengundang balak datang, membuat hati orang tersebut tidak akan pernah mendapatkan ketenangan. Dan pikir orang yang berduit banyak itu, mereka yang ahli maksiat, mereka tenang hatinya. Tidak, mereka tidak tenang hatinya. Bingung. Banyak uang bingung, gak punya uang tambah bingung. Ternyata ketenangan itu ada pada saat diri seseorang mempunyai rasa takut dan beristiqomah mengikuti perintahnya Allah dan menjauhi larangan-larangannya Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah orang-orang ahli ibadah yang mendapat julukan sang pemegang jiwa yang tenang. Dimanapun keadaannya Allah Ta'ala berikan ketenangan.
dimanapun ia berada, urusan-urusan yang rumit Allah ikut andil dalam menyelesaikannya. Allah selesaikan dengan cara yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ulun akan ambil iktibar pelajaran dari negara lain. Libya itu negara yang diembargo oleh Amerika berpuluh-puluh tahun, bertahun-tahun. Artinya dibatasi sebenarnya. Tapi yang membuat heran, harta yang ada di dalam Libya itu meluap. Sampai-sampai kalau ada saudara-saudara kita umat Islam yang memerlukan bantuan, dapat bantuan dari Libya. Sampai selesai. Yang mau bangun masjid dapat bantuan sampai selesai. Makmur. Belum pernah terjadi hal-hal yang luar biasa seperti terjadi di negara Libya. Walaupun Amerika menuduhnya itu teroris. Yang ulun bahas bukan masalah itu, kemakmuran yang ada di dalamnya. Di Libya itu selama Muammar Gaddafi memimpin, tidak ada satupun pengemis yang ada di pinggiran jalan, tidak ada. Semuanya makmur. Pengangguran mendapatkan gajian. Kemudian orang yang menikah mendapatkan fasilitas rumah. Orang yang mempunyai keahlian berkebun disediakan tanah, disediakan semuanya untuk berkebun. Hasilnya silakan ambil. Listrik di Libya itu gratis, sama seperti di Indonesia. Gratis kalau belum waktunya bayar. Kalau waktunya bayar, maka lampu itu akan gratis mati dengan sendirinya. Minyak, baik itu solar, bensin, murah sekali. Murah benar di Libya. Kalau dinaikannya sangat sedikit sekali. Dan itu tidak membuat masyarakat Libya itu marah. Sama seperti di Indonesia. Bensin, solar, dinaikkannya sedikit sekali. Tapi dinaikkannya jam 12 malam. Pada waktu orang terlelap tidur. Nah, ada apa ini? Tiba-tiba pagi-pagi sudah naik seberapa? Jadi kembali lagi, kemakmuran itu ternyata ada pada keistiqomahannya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan Allah sudah berbicara. Allah sudah menjanjikan. Lau anna ahlu qura amanu wattaqu la fattahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalau seandainya di satu perkampungan itu mereka ini beriman, bertakwa kepadaku, maka aku akan bukakan barokah dari langit, maka aku akan bukakan barokah dari bumi. Apa sih makna barokah itu? Makna barokah itu ziyadatul khair, melipat gandakan kebaikan yang pian miliki. Kalau itu harta, akan Allah berikan berkah sehingga berlimpah harta pian.
Kalau itu ke rumah tangga, maka rumah tangga tersebut akan melimpah kedamaiannya, keberkahannya yang ada di dalamnya. Jadi sekali lagi, maksiat tidak akan pernah datang kecuali diundang. Bukan hanya dalam segi rezeki akan berubah, ketenangan diri seseorang akan berubah. Bahkan di dalam rumah tangga pun yang dahulunya damai, yang dahulunya sejuk, akan berubah akibat maksiat yang dilakukan. Wah, ulun nggak mungkin berbuat maksiat. Ulun tidak berbuat maksiat. Baik, boleh pian lakukan itu, boleh pian ucapkan itu. Lalu kenapa ini berubah semua? Tidak mungkin berubah itu tanpa sebab musabab. Pasti ada sebab musabab. Nah ini loh, yang kadang-kala ini orang ini tidak mengerti dan tidak memahami. Dia mengukurnya segala sesuatunya dengan logika. Bagaimana mungkin maksiat dilakukan di suatu tempat yang tersembunyi, dampaknya ada di pasar, dampaknya ada di rumah tangga, dampaknya terhadap anak-anak dan seberataan. Kalau sudah ketentuan Allah subhanahu ta'ala di dalamnya, biar jangan pakai akal logika lagi. Yang ada sami'na wa ta'na, yang ada kalian taat dan kalian mendengarkan dan taat. Ini yang perlu kita perhatikan. Jadi kita tidak menghendaki di suatu tempat ini hancur gara-gara maksiat. Nah, tahun baru nanti di dalam rumah suci, jangan isi dengan mabuk-mabukan, jangan isi dengan nyanyi-nyanyian, jangan isi dengan hal-hal yang tidak baik. Ya, kadang-kadang ada musik-musik lagi, mengundang ini, mengundang penyanyi ini, masya Allah, ramai luar biasa. Yang dahulunya tidak pernah keluar seberataan, kuntil anak keluar, mak lampir keluar, yang namanya siapa lagi? Wiro Sableng keluar, ya, pendekar dari Gunung Hantu keluar semua, sampai Gundurwo pun keluar semua, ikut andil dalam maksiat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya pengajian ini jadikan siraman rohani untuk obat terhadap hati kita. Jangan pengajian jalan, maksiat jalan juga. Ah, ini yang paling berbahaya. Adakan perubahan. Umur 60, umur 40 ke atas ini, 50 tahun ke atas, 60 tahun ke atas, ini sudah perjalanan hampir sampai, Tuhan. Ini perjalanan hampir sampai. Sampai kapan perilakunya seperti anak-anak muda begitu? Harus ada perubahan, pendekatan diri kepada Allah, menangis kepada Allah. Dunia memang penting dicari, tapi janganlah tergiur gara-gara dunia merupakan Allah Ta'ala. Karena dunia itu tidak beda dengan bayangan-bayangan fata morgana yang ada di depan pian. Semakin pian ini mengejarnya, maka bayangan itu akan semakin hilang. Tidak beda seperti meminum air lautan. Makin banyak pian meneguknya, makin haus. Jadikanlah dunia yang pian miliki itu untuk syarat ibadah kepada Allah. Begitu hasil pian dari begawi, pian perhatikan apa yang perlu pian lakukan untuk ibadah. Setelah memberikan kewajiban pian terhadap anak istri pian,
Kalau ada masjid yang dibantu, perlu bantuan, bantu. Musola perlu bantuan, bantu semampu pihak. Begitu. Sehingga apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan terhadap pian, amanat yang Allah taala berikan terhadap pian, Allah lipat gandakan. Makanya tidak ada dalam sejarah itu orang yang suka sedekah rezekinya terhimpit, rezekinya kecil, dalam sejarah tidak ada. Ini ibarat, maaf nih, ini ibarat bahasa kasarnya, ente mau pasang judi berapa? Berapa taruhan ente? Kalau ente mau pasang 2 juta, kembalinya cepat dari Allah. Ibaratnya seperti itu. Artinya, kalau pian ibarat 2 juta, kalau pian dapat itu akan lebih besar dibanding pian ini meletakkan 100.000. Betul tidak? Betul tidak? Seperti itu. Tidak ada dalam sejarah orang yang suka berinfak itu terhimpit rezekinya, tidak ada. Memang saudara-saudara seberatan, pada saat orang mau berinfak ini banyak setan yang membisikkannya, udah jangan, kebanyakan. Mulai dari 500.000 turun 300, sampai depan pintu rumahnya kembali lagi tukar 200. Nah, begitu sampai ke tempat diambilnya 100 lagi. Begitu berhadapan dengan tuan guru atau masjid yang akan disumbangkan, jadinya 50. Begitu akan dimasukkan, 10.000 jadi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi dibutuhkan luar biasa. Orang mau infak itu dibutuhkan keteguhan iman, keteguhan yang sangat luar biasa. Dan itu cepat Allah kembalikan lebih banyak lagi. Sekali lagi, tidak ada dalam sejarah orang yang suka infak itu terhimpit rezekinya. Tidak ada. Allah berjanji, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu. Tidaklah orang menginfakkan hartanya kecuali Allah akan menggantinya berlipat ganda. Makanya kita ini harus betul-betul memperhatikan apa yang Allah Subhanahu wa taala bimbingkan dalam Al-Qur'an, kemudian apa yang telah diajarkan oleh junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita ikuti. Jangan pernah menyimpan. Nanti tahun baru pada malam 30 tanggal 1 malam 1 Januari, kalau perlu nggak usah keluar di rumah aja, baca maulid, baca zikir kepada Allah Ta'ala, salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nggak perlu sampai naik sepeda motor, pakai motor keras sekali, Masya Allah, dengan membawa anggur merah, ya, sambil menyombongkan diri, nih lihat aneh, 2 botol aneh bisa habisin. Besok pagi mati. Botolnya ada, orangnya mati. Nah, yang lain cuma bisa ngomong kasihan, kasihan, sano, neser. Jadi kita ini nggak perlu yang demikian, nggak usah. Ya, adakan perubahan. Di era ini kita butuh orang yang dekat dengan Allah. Di era globalisasi ini butuh ketenangan, butuh kebersamaan, terutama kita ini umat-umat Islam. Rapatkan barisan, ya, ikutin perintahnya Allah dan jauhilah larangan-larangan Allah Ta'ala. Dekati orang yang alim-alim. Ingat, makin hari semakin banyak perusak dari perusak Islam. Hati-hati, ulun ingatkan, berhati-hati. Bergurulah pian dengan orang yang mempunyai rasa takut kepada Allah. Mohonlah pian ini seberataan bimbingan
agar bisa sampai kepada Allah, asal bisa sampai kepada Rasulullah SAW. Karena kalau sudah jauh dari orang yang soleh-soleh, jauh dari orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauh dari ulama, fayabtalihumullah bi thalatha balayat, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan turunkan 3 musibah. An yarfa'a barakata min kasbihim, akan diangkat barokah dari harta yang ia miliki. Sudah tidak ada barokahnya lagi. Alamatnya bagaimana harta itu tidak barokah? Kalau untuk maksiat, wah luar biasa. Tapi kalau untuk ketaatan, untuk kebaikan, sulit sekali. Itu harta yang tidak barokah. Tapi kalau harta yang barokah sebaliknya, untuk kebaikan dia tidak perhitungan. Tapi untuk maksiat dia perhitungan. Itulah alamat dari alamatnya harta yang barokah. Alamatnya harta yang barokah. Kalau untuk kebaikan semangat, kalau untuk maksiat tidak semangat. Itu alamatnya harta yang barokah. Harta yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kebaikan di dalamnya yang begitu banyak. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Akibat jauh dari ulama tadi, Allah akan angkat barokah dari harta yang ia miliki. Kalau ini hanya jauh dari ulama, bagaimana kalau menangkap ulama, memenjarakan ulama, apalagi yang dipenjarakan dari dzurriyyat Rasul, innallahi wa inna ilaihi raji'un. Dahulu ulun akan ungkap sejarah di zaman Belanda. Ya, ulun pernah lihat dan ulun pernah diundang di Tarakan. Tarakan itu masuk Kalimantan Timur ya? Kalimantan Timur ya? Kalimantan? Utara ya? Kalimantan Utara ya? Ya. Ulun pernah diundang di situ. Kalimantan Utara ya? Suatu hari ulun ditunjukkan tempat-tempat itu, di mana di Tarakan itu memang menjadi rebutan Jepang, Belanda. Ya, Indonesia, alhamdulillah Allah berikan kepada. Di Tarakan itu makmur dahulunya, di mana minyak, baik itu bensin atau solar, dia tinggal ambil aja dari bawah tanah, langsung steril, nggak usah dimasak lagi, langsung. Subhanallah. Pada saat di zaman Belanda pada waktu itu, di situ ada orang soleh. Tolong perhatikan, ini supaya didengar nih oleh pejabat-pejabat yang dolim di atas ini. Ya, tolong perhatikan. Pada saat di zaman Belanda itu ada satu Habib yang ditangkap oleh Belanda. Karena Belanda itu sangat menekankan kepada ulama untuk tidak ikut politik. Jadi yang melarang untuk tidak ikut politik itu mulai dari dulu zaman Belanda terhadap ulama-ulama, jangan ikut politik, jangan ikut politik. Ulama-ulama itu, padahal dalam Al-Quran itu diajarkan justru politik yang brutal akan menjadi santun apabila ada bimbingan rohaniah yang membuat politik tadi itu menyejukkan. Politik itu memberikan arahan-arahan yang baik. Politik itu membimbing kepada hal-hal yang diridhoi oleh Allah dan menjauhi hal-hal yang tidak baik. Karena di dalam politik itu
melakukan banyak hal, menghalalkan yang telah diharamkan. Yang penting sampai tujuan. Nah itu loh bahayanya politik. Kalau sudah agama dipisahkan dengan politik, maka politik akan menjadi brutal. Ingat itu. Tapi kalau sudah agama jalan bersama-sama dengan politik, maka politik akan menjadi santun. Karena dibimbing oleh agama, dibimbing oleh Al-Quran, dibimbing sebagaimana Rasulullah SAW memberikan cara terhadap umatnya berpolitik dengan yang baik, secara Islami, secara santun, secara rahmatan lil alamin. Pada saat ditangkap ini Habib oleh Belanda, dimasukkan dalam penjara, betapa kagetnya itu Belanda. Minyak-minyak yang dahulunya ini steril seberataan, ya, nggak usah dimasak lagi, langsung diambil dari bawah tanah, ampih seberat, berhenti seberatan. Kaget ini Belanda, wah, kok bisa begini? Ya karena mereka kan lain pemahamannya dengan kita. Bingung, kok bisa habis? Padahal diperkirakan sampai 150 tahun, sampai 200 tahun baru habis. Kok bisa? Akhirnya datang ini, ya, para habaib yang berdakwah beritahu, kalau ikan ini mau mengalir lagi, minyak ini penuh dengan keberkahan, keluarkan Habib itu dari penjara. Belanda ikut. Belanda masih lumayan baik dibanding Jepang, begitu kira-kira. Dikeluarkan itu Habib dari penjara, keluar lagi itu minyak. Tandanya hati-hati. Sabda Nabi itu jangan dibuat mainan. Yang pertama, an yarfa'a barakatan min kasbi. Yang kedua, wa yusallitullaha sultanan zaliman. Kalau sudah jauh dari ulama, jauh dari bimbingan rohaniyah, maka suatu perkampungan, satu daerah akan dipimpin oleh seorang pemimpin yang jahat dan zalim. Akibat tidak ada bimbingan rohaniyah, cuma namanya saja. Cuma dibuat formalitas aja. Dan kita tidak menginginkan itu terjadi di negara yang kita cintai ini, di mana wakilnya adalah seorang kiai, penasihatnya mengaku ketua thariqah seluruh dunia, tapi perzinahan akan dilegalkan. Betul tidak? Perzinahan dilegalkan tidak? Dilegalkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akan hancur negara ini. Makanya terus umat Islam terus berdoa demi keutuhan bangsa dan negara ini. Tapi juga jangan lupa ngaji itu penting, zikir itu penting, tapi melihat urusan negara juga penting. Nah di sini mulai berkali-kali kalau ada orang yang baik-baik berpotensi, sehingga itu ada kemampuan untuk memimpin di DPR kah, di Bupati kah, di Gubernur, saudara kita dukung, jangan diam, itu dukung, supaya dia bisa menyuarakan suara hati kita. Jangan dibiarkan, jangan karena duit hancur negara ini. Kita harus bentengi NKRI. Jangan sampai NKRI ini hancur. Jangan sampai NKRI ini inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Dan menurut ulun pribadi, NKRI sekarang tidak dalam keadaan baik-baik. Dalam keadaan sakit sekarang. Hati-hati. Kita semua harus berdoa kepada Allah dan berikhtiar agar Allah Ta'ala selamatkan negara yang kita cintai.
Amin amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Jadi kembali lagi tadi, pengundang musibah seberataan ini adalah maksiat. Kalau sudah maksiat dilakukan, semuanya pasti berubah. Rezeki akan berubah, ketenangan rumah tangga akan berubah, keharmonisan rumah tangga akan berubah, urusan-urusan yang pian miliki semua akan berubah. Hati tidak tenang lagi akibat perbuatan maksiat, akibat perbuatan maksiat, akibat perbuatan maksiat. Makanya ayo kita kembali kepada bangun malam, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan biarkan malam yang penuh dengan barakah ini dilalui hanya dengan guring saja, dilalui dengan tidur saja. Semua orang kepingin juga tidur, cuma letakkanlah pada tempatnya seberataan ini. Jadi kembali lagi perlu diingatkan, dalam menghadapi tahun baru Islam, tahun baru Masehi ini, janganlah melakukan hal-hal yang aneh-aneh. Kalau perlu kalian berzikir kepada Allah Ta'ala, baca maulid di rumah atau di langgar atau di musalla, ya mudah-mudahan aja dalam waktu membaca maulid tidak ada corona. Biasanya corona itu kalau datang Ramadan, datang sekarang nggak ada, datang dulu, pergi dulu. Dia lagi minggat coronanya. Nanti bulan Syaban datang lagi. Betul tidak? Yang ditakutkan itu. Datangnya tidak sendiri, bawa PPKM lagi. Aduh, benar. Bulan Syaban datang, bulan Ramadan datang. Bulan Syawal kata banyak, kamu boleh. Nah terus, kalau sudah dekat Desember, nah ada pergi lagi. Wahai corona, pergilah kau, dan jangan pernah kembali lagi. Ya. Bawalah PPKM level pertama, level kedua, level ketiga, level keempat. Jangan kalian kembali lagi ke Indonesia. Begitu. Ini amin juga nanti datang juga. Ini kan biasanya datangnya nanti dekat Syaban datang lagi. Sekarang nggak ada, minggat. Nah, sudah nggak ada. Nggak ada, nanti itu datang di Syaban level pertama, level kedua. Allah, mudah-mudahan Allah menyelamatkan negara ini. Ya Allah. Tahun 2024 ganti presiden. Amin. Ya, cukup. Mudah-mudahan bermanfaat. Barokah. Ini sudah waktunya. Ya, pesan ulun untuk saudara-saudara ulun, jangan sesekali umat Islam mengucapkan selamat Hari Raya Natal. Hati-hati. Toleransi dalam hukum Islam membiarkan mereka. Jangan kalian ganggu. Silakan. Saudara-saudara kita yang sebangsa setanah air bersenang-senang, yang lain keyakinan dengan kita, silakan. Jangan kalian ganggu. Jangan kalian usik mereka. Jangan, biarkan mereka bersenang-senang. Ya, jangan sampai masuk ke gereja dengan alasan toleransi. Hati-hati. Ya, dalam makan Rabbana dari sana, ya, dari sana ke sana itu berjoget pakai center class. Allah, ini yang pakai Rabbana, terus pakai pukulan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau lihat wajahnya yang pakai Rabbana, adakah ini murid ulunnya di Kuala Kurun? Atau di Palangkaraya kali? Atau di Kapuas kali? Alhamdulillah kada ada. Atau di Jawa kada ada? Allah. Jangan-jangan ini sebelum corona ini. Yang belum takutkan, corona menyuruh dia.
Innalillahi wa inna ilaihi. Mudah-mudahan Indonesia diberi keselamatan dan tetap jaga kesehatan. Ya, jangan lupa cuci tangan, cuci kaki. Ya, biasanya kalau cuci tangan itu terus tidur. Ya, mudah-mudahan Allah berikan barakah, insyaallah. Indonesia tetap jaya, diberikan keselamatan oleh Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita menghadapi tahun baru Masehi ini penuh dengan ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih dalam menghadapi tahun Hijriah, tahun baru Islam, dengan berzikir, dengan memantapkan keimanan kita kepada Allah. Amin, amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk jadwal selanjutnya di Kuala Kurun jatuh pada tanggal 21 ya. Kemarin kan 20. Kemarin 20 ya. Mana kameranya? 20 kemarin ya, terang ya. Berarti tanggal 21 di sini. Sekali lagi, insyaallah bulan depan tanggal 21 Januari. Doakan ulun panjang umur. Ulun akan doakan pian seberatan panjang umur. Dan mudah-mudahan kita dapat bertemu kembali. Insya mudah-mudahan majlis ini diberikan berkah Allah. Tahir nawatin. Amin, amin, amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana kalau mati Nabi pun hadir, malaikat di langit turun mengiring jenazahnya orang yang mati mukmin, yang mati mukmin. Rabbana tersiksa, api neraka terus menyala, buat menyiksa orang yang salah, orang yang salah.
mustilah mati di dalam kubur dia sendiri, tinggalkan anak, tinggalkan famili, amal yang soleh menjadi ganti, menjadi ganti. Ya Rabbana, Ya Rabbana, zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bismillah itu awalul kalam, Nabi Muhammad khairil anam, mintalah ampun siang dan malam supaya mati dalam Islam, mati dalam iman. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Suami dan istri sama taatnya di padang mahsyar beserta nabinya, telaga Kautsar buat minumnya, masuk ke surga bersama-sama, bersama-sama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ala rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala Allahumma salli ala Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad.
Iya nggak? Bisa tetap dalam cerita gitu. Pas depan itu waktu benar. Karena jenit. Allahumma ini ada tekan ada lubang dalam di mana yang ada jalan aja sih Jabar.
Ada. Itu di mana? Kabul.